Informasi selanjutnya, nah informasi ini mungkin bisa menjadi inspirasi nih, karena ada sebuah kampung di Grobogan, Jawa Tengah. Ini dia antar umat beragamanya ini rukun, tidak hanya tempat beribadah yang berdampingan, masyarakat penganut agama Buddha dan Islam saling bergandengan selama puluhan tahun. Inilah Dusun Kagok, Desa Ngarep-Arap, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah, yang juga dikenal dengan kampung Buddhis, karena sekitar 60% dari jumlah warganya menganut agama Buddha, sedangkan sisanya memeluk Islam. Di dusun ini, kerukunan dan toleransi antar umat beragama dijunjung tinggi. Simbol kerukunan dibuktikan dengan wihara dan musola yang berdiri dengan cukup dekat. Tidak hanya tempat ibadah yang berdiri berdampingan, namun sikap saling menghormati juga tercermin dalam kegiatan masyarakatnya. Saat perayaan Hari Waisak misalnya, warga yang beragama Islam turut membantu persiapan pelaksanaan kegiatan, yakni dalam tradisi membersihkan lingkungan jelang Waisak, bakti sosial di makam dusun, serta membantu keperluan sembako untuk kegiatan Waisak. Demikian juga saat Idul Fitri, umat Buddha juga akan melakukan hal yang sama, membantu dan mendukung umat Islam yang merayakan Hari Raya. Perbedaan agama bukanlah kendala, warga justru saling mendukung dalam merayakan Hari Raya. Sejak dulu itu kehidupan antara umat Buddha dan umat Islam itu bersaing berbuat baik, Pak. Contohnya kalau ada kegiatan, umat Islam mengadakan kegiatan, seumpama ada pengajian, itu juga umat Buddha ikut membantu, Pak. Melestarikan kebudayaan saling silaturahmi, saling bersatu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bersama-sama saling tolong-menolong, bantu-membantu demi keutuhan dan kerukunan umat beragama di desa saya ini. Kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu antara umat Buddha dan umat Muslim. Dan di sini kerukunan kita, salah satu wujud daripada kerukunan yaitu setiap kita umat Buddha melaksanakan Waisak, umat Islam turut membantu. Kerukunan antar umat beragama di Dusun Kagok sudah berlangsung selama puluhan tahun. Secara turun-temurun, mereka hidup berdampingan tanpa pernah ada gejolak yang mengatasnamakan agama. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Masya Allah, indahnya kerukunan antar umat beragama. Kalau kayak gini kan adem gitu ya Ustaz ya, kita lihatnya. Ustaz sendiri melihat umat beragama kayak berita tadi nih, Islam dan Buddha rukun, gimana nih Ustaz? Dan Ustaz, sebenarnya Rasul ada gak sih mengajarkan ke umatnya akan toleransi dan menghormati keyakinan orang lain? Ya tentu ya, Allah sendiri itu menegaskan bahwa di dalam Tauhid samawati wal ard, di dalam penciptaan atau kerukunan beragama ini kan ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ada yang namanya ukhuwah wataniyah, ada yang namanya ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Jadi persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan sesama muslim saja, tetapi ada persaudaraan sesama bangsa, ada persaudaraan sesama manusia gitu. Nah, di Madinah sendiri, piagam Madinah sendiri adalah piagam yang mencerminkan yang namanya kerukunan antar umat beragama. Karena apa? Karena umat Islam di Madinah itu juga tetap kemudian bekerja sama dengan kaum Nasrani, bekerja sama dengan kaum Yahudi gitu ya, dalam konteks bagaimana membangun yang namanya Madinah, yang namanya persaudaraan, yang namanya kesejahteraan bersama-sama. Nah, justru kalau kita lihat adanya ketidakrukunan beragama itu kan sebetulnya salah satunya karena ada yang namanya provokasi, ada yang namanya bisikan-bisikan yang akhirnya di blow up sama media, apalagi ada unsur politik yang membuat kita seakan-akan tidak toleransi. Padahal bangsa Indonesia nggak usah diajarin masalah toleransi beragama. Ya, kita ini sudah sejak lama berdampingan gitu, dan kita tidak ada masalah. Nah, disinilah bagaimana sebetulnya kalau kita lihat kita diciptakan itu syu'uban wa qabail gitu ya. Jadi Allah menciptakan kita ini itu ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tetapi li ta'arofu, artinya agar supaya kita itu saling berkenalan, saling bertukar manfaat, dan kemudian siapa yang terbaik di antara mereka? Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih baik di antara mereka kecuali yang bertakwa kepada Allah. Nah, jadi kalau ditegaskan dalam ayat itu apa? Bahwa Allah memang sengaja membuat manusia itu dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, artinya berbeda-beda gitu. Nah,
Diferensiasi inilah yang kemudian membuat kita itu harus saling bertukar manfaat, begitu. Nah, dengan begitu tentu akan muncul yang namanya persaudaraan. Dari mulai ta'aruf saling kenal, ta'awun saling kemudian tolong tafahum saling memahami, kemudian ta'awun saling tolong menolong, kemudian takaful saling memikul beban dan saling mencintai saudaranya, iftar gitu. Nah, ini sebetulnya dan Indonesia itu adalah cerminan yang paling menarik yang seluruh dunia itu belajar di Indonesia. Kenapa? Indonesia kok bisa rukun, bisa kemudian hidup berdampingan, bisa kemudian kita lihat siapa sih yang menjaga Borobudur? Kan umat Muslim di situ. Ya, yang menjaga kelestarian dan lain-lainnya. Siapa yang menjaga? Ini kan semuanya kalau kita lihat spiritnya itu spirit persaudaraan gitu. Ya, hanya seringkali akhir-akhir ini karena ada politik dan lain-lain, kelihatannya kayak yang nggak rukun. Kelihatannya kayak ada orang yang mau ngebom agama yang lain dan lain-lain. Ini politik. Saya kira urusan oknum, urusan sebagian kecil orang gitu ya, atau hanya kecil sekali, mikro sekali yang kemudian diekspos seakan-akan kita itu nggak kemudian rukun. Kira-kira seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, yang terprovokasi jangan juga memprovokasi. Gitu. Iya, semoga masyarakat semakin pintar gitu ya Ustaz ya, biar nggak gampang terprovokasi, dan semoga kampung di Grobogan ini bisa semakin banyak berkembang. Jadi antar umat beragama kita adem ayem gitu ya Ustaz, saling membantu.